Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, meskipun sudah lebih dari 6 bulan ya, COVID-19 ini belum tahu kapan selesainya. Yang ada dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, korban terus bertambahan. Semoga saya doakan, semoga kalian tidak terpapar COVID-19, karena meskipun banyak orang yang menganggap ini semacam konspirasi atau virus ini ya bisa hilang dengan sendirinya, tapi pada kenyataannya kan kita ketahui kadang bisa membuat ngeri juga, yang ya seketika bisa membuat kita almarhum. Nah, juga mohon maaf, beberapa minggu mungkin ya, udah sekitar 2 minggu saya tidak sempat membuat video karena ada beberapa kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan, di mana kesibukan itu tidak memungkinkan saya untuk fokus memikirkan tema untuk konten YouTube saya. Nah, baru beberapa hari ini, mungkin sekitar 4 hari, saya menemukan tema yang saya rasa bisa saya bahas, dan waktu saya cukup untuk membahas ini adalah, ya meskipun kelihatan ya so sibuk padahal gak ada kesibukan ya, tapi memang belakangan ini ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, 4 hari yang lalu mungkin ya, pokoknya belum ada seminggu, teman-teman tentu sudah dengar bersama-sama bahwa di salah satu kampus besar di Surabaya ada ospek yang bikin heboh, yang pokoknya ya tentu teman-teman sudah lihat juga, cukup viral. Ospek dari anak-anak Fakultas Ilmu Pendidikan ya, FIP UNESA, yang intinya ikat pinggangnya mana. Kita akan bahas soal ospek. Ospek ini kan sudah dari tahun ke tahun mendapatkan banyak kritikan karena alih-alih menjadi tempat melatih mental atau disiplin dari mahasiswa, tapi malah dijadikan sebagai ajang untuk membalas dendam senior yang dulunya pernah jadi junior dan pernah dipelonco, akhirnya yaitu dilakukan ke generasi setelah dia. Nah, berbicara tentang ospek, dalih mahasiswa dan dalih saya waktu itu, saya pernah jadi panitia ospek sekitar 3 tahun. Setahun pertama saya mempraktekkan itu, 2 tahun setelah itu saya mencoba untuk merubah tradisi itu. Nah, jadi kebanyakan dalih yang dipakai oleh panitia ospek ini adalah untuk melatih mental mahasiswa baru agar siap dengan dunia kampus yang katanya keras dari segi bentak-bentakan dosen, mungkinnya bukan keras dari segi mahalnya biaya kuliah, dari kurikulum yang tidak demokratis, bukan itu kerasnya, tapi keras dari bentak-bentakan senior, bentak-bentakan dosen yang sering merevisi skripsi kalau di akhir semester. Nah, dalihnya selalu untuk melatih mental tadi, tapi aslinya saya pun waktu pertama kali mempraktekkan ospek itu atau terlibat dalam kepanitiaan ospek, tidak terpikirkan sama sekali untuk melatih mental. Yang ada memang ya ini sudah tradisi dan harus dilanjutkan ya, karena saya pernah mengalami hal serupa ya. Teman-teman adik-adik mahasiswa baru juga yang di bawah saya harus mengalami hal serupa. Nah, jadi lebih banyak ke melanjutkan tradisi, bukan melatih mental. Karena kalau dipakai melatih mental pun, latih mental ke ospek latih mental itu bawa bendera PKI kayak di luar sana. Enggak, bukan itu bercanda. Oke, jadi itu dalihnya melatih mental. Tapi sudah banyak bukti-bukti baik yang ilmiah maupun yang sebagai pengalaman kita, ospek ternyata tidak mampu membuat mental mahasiswa terlatih atau tahan banting. Buktinya banyak banget.
di luar jurnal-jurnal ilmiah ya, banyak banget mahasiswa yang bunuh diri karena frustasi skripsinya tidak di ACC. Juga ya kalaupun ada mental yang dilatih, ya paling mental manutan ya, bahwa yang muda meskipun dia benar, ya dia harus selalu salah karena yang itu harus selalu benar. Ya itu kan yang mental hasil pendidikan dari ospek. Sebenarnya ospek itu namanya pengenalan kehidupan kampus ya, dan sudah semestinya diisi dengan hal-hal yang lebih banyak ditemui oleh mahasiswa atau permasalahan-permasalahan yang akan ditemui oleh mahasiswa di dalam kampus. Oke lah, di ospek tetap dikenalkan ini gedung apa, fungsinya apa, ini bagaimana kondisi di kampus, apa fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan, terus rektornya siapa, dekannya siapa, ketua, apa fungsi dari himpunan mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa program studi, apa fungsi dari BEM, terus bagaimana mengurus administrasi. Nah itu memang kan hal-hal yang wajib diperkenalkan biar mahasiswa baru pun tahu tentang lingkungannya. Nah tapi di satu sisi ada satu sebenarnya yang sudah semestinya menjadi pembahasan setiap ospek untuk menggantikan tradisi yang lama yang perpeloncoan ini, yaitu misalnya dengan mengenalkan kondisi objektif ya di kampus ya. Misalnya untuk mahasiswa pertanian, banyak banget jurusan pertanian di seluruh Indonesia, tapi kita selalu mengalami krisis pangan, bahan-bahan makanan mahal. Ya karena apa? Misalnya mulai mengalami banyak petani-petani yang tanahnya dirubah menjadi bandara, misalnya begitu kan. Terus ada privatisasi air sehingga irigasi itu jadi sulit. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya diperkenalkan. Tunggu, ngomong panas banget di sini. Nggak ada AC ini studio. Ini pun sinar matahari langsung, jadi agak panas. Nah, itu tadi yang sudah seharusnya diperkenalkan oleh senior-senior atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah lebih dulu tahu tentang kondisi kampus. Ya, mahasiswa baru karena memang mereka dari SMA pun sudah didoktrin dengan kurikulum yang sama sekali tidak demokratis, dipaksakan untuk menguasai semua mata pelajaran dan harus tunduk kepada guru. Bahkan rambut saja mereka diatur. Nah, sudah seharusnya keran pemikiran mahasiswa itu dibuka sedikit pas di ospek dengan menyajikan kondisi-kondisi atau fakta-fakta yang nantinya akan dihadapi oleh mahasiswa, persoalan-persoalan. Misalnya katanya setiap tahun makin banyak lulusan-lulusan tapi lapangan pekerjaan sedikit. Terus kampus yang katanya ini tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau di mana ilmu pengetahuan itu keluar masuk, justru semakin mengalami represi. Mahasiswa mulai dibatasi untuk berorganisasi, untuk berpikir, bahkan ya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampus. Giliran kita mempertanyakan tentang sesuatu yang dibuat oleh kampus maupun secara luas oleh pemerintah, nah itu pasti mengalami drop out atau ya pembungkaman dari kampus. Nah hal-hal seperti itu yang seharusnya diperkenalkan gitu loh, agar nggak ada lagi kalian mengeluhkan bahwa aduh mahasiswa angkatan ini apatis semua, susah diajak berorganisasi. Bagaimana mereka mau berorganisasi atau mau ikut berkolektif atau terlibat berjuang lah bersama gerakan rakyat lainnya, kalau ya di awal mereka disuguhkan dengan hal-hal seperti itu, bahwa walah tugas kita ini bentak-bentakan di ospek, ini tradisi untuk melatih mental, sehingga kan dengan cara-cara seperti itu kan itu terbangun. Coba kalau dari awal kalian buka, ya setidaknya ya walaupun ya namanya kesadaran itu tidak ada yang bisa memastikan ya, tapi setidaknya peluang mereka untuk tahu kondisi sebenarnya itu ya terbuka lebar. Toh mayoritas masyarakat kita yang juga otomatis mahasiswa itu terlahir dari keluarga ekonominya dari menengah ke bawah lah. Kan rata-rata itu penduduk rakyat Indonesia. Nah, otomatis
begitu kalian misalnya memperkenalkan tentang kondisi yang nantinya akan dihadapi oleh mahasiswa, kondisi baik itu permasalahan metode pembelajaran di kampus, lalu kemudian permasalahan nantinya setelah lulus, itu kan biasa akan mereka temui di kehidupan sehari-hari. Ya, ibunya misalnya mereka ngeliat susah untuk cari pekerjaan, bapaknya, kakaknya. Nah, kalau seandainya itu udah diperkenalkan kan bisa. Nah, itu sih. Ya, mungkin terakhir, ingat bahwa mahasiswa atau kampus itu bukan entitas yang terpisah dari masyarakat. Mahasiswa itu pokoknya penghuni kampus itu bukan entitas yang terpisah dari masyarakat. Itu merupakan bagian dari masyarakat. Apa yang terjadi dalam masyarakat itu akan berakibat di kampus. Nah, bagaimana caranya mahasiswa ini yang punya waktu banyak untuk mempelajari segala sesuatu yang baru, ilmu pengetahuan yang baru, dan bahkan tidak pusing, belum ya mungkin ada ya yang pusing, tapi mayoritas belum pusing untuk mencari uang. Nah, itu melahirkan teori-teori yang kritis gitu untuk menyelesaikan atau mengkritisi persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Kalian kan di kampus kan punya banyak waktu. Nah, itu yang harus diingat. Kita mahasiswa, walaupun saya sekarang cuti, ya dipaksa cuti, ya mahasiswa bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat. Karena itu, pesan saya terakhir, omong kosong, ospek yang bentak-bentakan itu melatih mental agar mahasiswa menjadi orang yang tahan banting, yang ada malah jadi orang yang tunduk. Dan sudah saatnya ospek dirubah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menjadi gerbang pembuka bagi pemikiran-pemikiran kritis mahasiswa dalam mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya, kampus, dan lingkungan yang secara luas masyarakat. Nah, itu terima kasih sudah mau menonton video singkat ini. Panas banget. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalau ada manfaat, share, like. Kalau ada masukan atau mungkin ada yang ingin kalian tambahan, kolom komentar kawan tersedia. Dan dukung dengan ini tombol di sini. Iya. Di sini kayaknya. Subscribe pokoknya. Subscribe. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan berita. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa.